video ini, kita akan belajar mengenal klasifikasi teks dan deteksi spam komentar YouTube dengan Python. Selain itu, kita juga akan implementasi menggunakan video YouTube Katy Perry. Sebelum kita masuk ke bagian teknis, kita perlu tahu dulu, apa sih sebenarnya text classification itu? Text classification adalah proses mengelompokkan atau mengkategorikan teks ke dalam kelas-kelas tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Kita juga bisa klasifikasikan teks berdasarkan sentimen, apakah komentarnya positif, negatif, atau netral. Atau berdasarkan topik, seperti komentar tentang ekonomi, pendidikan, atau kesehatan. Bahkan, kita juga bisa menilai intensitas opini. Apakah seseorang mendukung dengan kuat, mendukung dengan lemah, atau justru menentang? Jadi, text classification punya banyak aplikasi nyata. Dari filter spam, analisis opini publik, sampai sistem rekomendasi konten. Nah, sekarang kita bahas algoritma yang sering dipakai dalam klasifikasi teks. Di dunia machine learning, ada beberapa teknik populer yang bisa digunakan untuk mengelompokkan teks secara otomatis. Yang pertama adalah Support Vector Machine atau disingkat SVM. SVM sangat efektif untuk data teks berukuran sedang. Kenapa? Karena dia mampu menemukan batas pemisah terbaik antara dua kelas, misalnya antara komentar spam dan bukan spam. Selanjutnya ada Naive Bayes. Ini adalah algoritma yang cepat dan sederhana. Cocok banget untuk dataset besar, terutama kalau fitur-fitur dalam datanya dianggap saling independen. Yang terakhir adalah Neural Networks. Algoritma ini sangat powerful untuk menangkap pola-pola kompleks dalam teks. Tapi, ia butuh banyak data dan daya komputasi tinggi. Oke, sebelum sebuah komentar bisa dianalisis oleh algoritma, kita harus mengubah teksnya menjadi angka dulu. Caranya, pakai representasi teks dalam bentuk vektor. Yang pertama adalah bag of word atau BOW. Ini adalah metode paling sederhana dan cukup populer. Caranya gampang, kita hitung berapa kali setiap kata muncul di teks, lalu jadikan angka-angka itu sebagai vektor. Tapi, BOW ini tidak memperhatikan urutan kata atau makna kata. Jadi meskipun saya suka dan suka saya punya arti beda, BOW tetap menganggapnya sama. Kalau kamu butuh model yang lebih pintar, ada ORT-ORT-Vec. Ini adalah model neural network yang menghasilkan vektor berdimensi rendah untuk tiap kata. Keunggulannya, ORT-ORT-Vec bisa menangkap hubungan semantik antar kata. Jadi kata-kata seperti hebat dan bagus akan punya vektor yang mirip karena sering muncul dalam konteks yang serupa. Masih kurang? Nah, ada juga ORT-ORT-Vec. Ini adalah versi lanjut dari ORT-ORT-Vec yang bisa menghasilkan vektor untuk seluruh dokumen atau komentar. ORT-ORT-Vec memungkinkan kita memahami makna dari satu kalimat atau paragraf secara keseluruhan, bukan cuma kata per kata. Sangat cocok untuk tugas seperti analisis sentimen. Jadi apa itu dokumen vektor? Ini adalah representasi numerik dari teks yang kita peroleh dari metode-metode tadi, BOW, ORT-ORT-Vec, atau ORT-ORT-Vec. Dan inilah yang jadi input utama untuk model seperti SVM. Masing-masing metode tentu punya kelebihan dan kekurangan. BOW itu sederhana dan cepat, tapi nggak paham konteks. ORT-ORT-Vec lebih pintar karena menangkap makna kata, tapi butuh data besar. ORT-ORT-Vec paling kompleks dan powerful, tapi juga paling berat komputasinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian implementasi klasifikasi komentar YouTube. Di bagian ini, kita akan menunjukkan langkah demi langkah bagaimana komentar-komentar yang ada di YouTube bisa diproses dan diklasifikasikan, apakah komentar tersebut spam atau bukan. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan dataset terlebih dahulu. Dalam proyek ini, kita akan menggunakan dataset komentar dari video YouTube milik Katy Perry. Dataset ini berisi berbagai komentar dari penonton, yang nantinya akan kita klasifikasikan apakah termasuk spam atau bukan spam. Yuk,
kita lihat dulu bagaimana struktur datanya sebelum kita masuk ke tahap pre-processing. Setelah dataset siap, langkah berikutnya adalah mengimpor library yang dibutuhkan untuk membangun model deteksi spam komentar YouTube, Pandas untuk baca dataset, NumPy untuk hitungan numerik. Dari sklearn, kita pakai Counte Vectorizer untuk bikin bag of word, train _test_split untuk bagi data, dan logistic regression untuk modelnya. Untuk evaluasi, kita pakai akurasi _score dan classification _report. Lalu, LTK untuk proses teks. Stopword buat hapus kata umum seperti the atau n dan word _tokenize untuk pecah teks jadi kata-kata. Re dipakai untuk bersihin teks, misalnya hapus URL. Baris LTK, download wajib dijalankan pertama kali untuk unduh kamus stopword dan alat tokenisasi. Pastikan internet nyala, ya. Setelah semua library siap, sekarang kita lanjutkan dengan mengunggah dataset ke Google Colab. Dataset yang digunakan kali ini adalah komentar dari video penyanyi terkenal, Katy Perry. Setelah diunggah, kita bisa memuat dataset ke dalam program menggunakan perintah pd _csv. File YouTube 02 katyperry.csv ini disimpan di direktori konten, yaitu lokasi default upload di Colab. Dataset ini memiliki dua kolom utama. Yang pertama adalah content, yaitu isi komentar dari pengguna YouTube. Dan yang kedua adalah kelas, yaitu label numerik. Nilai 1 menandakan komentar tersebut adalah spam, sedangkan nilai 0 berarti bukan spam. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap pra-pemrosesan teks sebelum membangun model klasifikasi spam. Sebelum data digunakan untuk pelatihan model, kita perlu melakukan tahap penting, yaitu pra-pemrosesan teks. Di sini, kita bersihin teks biar model fokus ke kata-kata penting. Fungsi preproses _teks punya beberapa langkah. Ubah teks ke huruf kecil biar konsisten, misalnya, hello jadi hello. Hapus karakter aneh, angka, dan URL pakai re.sub. URL sering ada di spam, jadi ini kunci. Pecah teks jadi kata-kata pakai word _tokenize. Buang stopword seperti the atau n biar gak ganggu model. Gabung lagi kata-kata jadi string. Hasilnya disimpan di comments _clean, teks yang udah rapi dan siap diproses. Sekarang, kita masuk ke bagian inti dari proses machine learning, yaitu pembuatan model klasifikasi. Langkah pertama adalah mengubah teks yang sudah dibersihkan menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF Vectorizer. TF-IDF tidak hanya menghitung frekuensi kata, tetapi juga mempertimbangkan seberapa penting kata tersebut di seluruh dokumen. Kita batasi jumlah fitur hingga 5.000 untuk menjaga efisiensi dan menghindari overfitting. Setelah itu, data dibagi menjadi dua bagian, data latih dan data uji, dengan proporsi 80:20. Kita gunakan algoritma support vector machine, khususnya linear VC, yang sangat cocok untuk klasifikasi teks karena kemampuannya menangani data berdimensi tinggi. Setelah model dilatih, kita uji dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk memprediksi apakah sebuah komentar termasuk spam atau bukan. Untuk mengevaluasi performa model, kita gunakan classification report. Precision menunjukkan seberapa akurat model saat mengatakan sebuah komentar itu spam. Recall mengukur seberapa baik model menemukan semua komentar spam yang sebenarnya. F1 score adalah kombinasi keduanya, ideal untuk dataset yang tidak seimbang. Dan support menunjukkan jumlah komentar di tiap kelas. Dari sini, kita bisa melihat apakah model kita bekerja dengan baik dalam mengenali komentar spam dibanding komentar biasa. Terakhir, kita tampilkan confusion matrix sebagai visualisasi performa model. Matriks ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah pada masing-masing kelas. Misalnya, berapa banyak komentar spam yang berhasil terdeteksi, dan berapa banyak komentar biasa yang salah diklasifikasikan.
evaluasi seperti ini sangat penting untuk mengetahui apakah model kita bisa digunakan di dunia nyata atau masih perlu perbaikan. Ini berarti model kita bisa memprediksi dengan benar sekitar 90% komentar, apakah itu spam atau bukan. Bayangkan, dari sekumpulan teks yang berantakan, kita bisa membangun sistem yang cukup handal untuk menyaring spam. Jadi, dari membersihkan teks, mengubahnya jadi angka dengan bug of word, sampai melatih model logistic regression, kita bisa membangun sistem yang cukup handal untuk mendeteksi komentar spam. Terima kasih banyak sudah menonton, mohon maaf masih banyak terdapat kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya.